Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kurang Percaya, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 19 dan 20a. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seseorang datang kepada Yesus dan menyembah Dia. Orang itu mohon agar anaknya dibebaskan dari penyakit ayan. Mereka sudah minta bantuan para muridnya, tetapi mereka tidak bisa mengusir setan yang menguasai anak itu. Orang itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Katanya, "Hai, kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Dan Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan anak itu dengan mengusir setan yang menguasainya. Para muridnya bertanya hal yang sama. Mengapa mereka tidak bisa mengusir setan yang menguasai anak yang sakit ayan itu? Tuhan Yesus juga menegur mereka. Katanya, "Karena kurang percaya." Iman sangat dibutuhkan, sebab jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita dapat berkata, "Gunung, pindah dari tempat ini ke sana," maka gunung ini akan pindah. Saudara-saudari terkasih, keraguan-raguan, bimbang, dan tidak peduli adalah hambatan untuk melangkah dan dapat menggapai apa yang akan kita raih dan dapatkan. Kisah Yesus yang harus langsung bertindak dan menyembuhkan anak yang sakit ayan ini dikarenakan para muridnya tidak percaya pada apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus yang telah mengutus mereka. Tuhan Yesus mengutus mereka dan memperlengkapi mereka dengan kuasanya. Inilah perintahnya: "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Matius bab 10 ayat 7 dan 8a. Sayangnya, ternyata mereka tidak memiliki iman yang kuat karena kurang percaya pada apa yang telah dipercayakan oleh Yesus untuk mereka laksanakan. Dampak itu dirasakan juga oleh orang yang anaknya tidak dapat mereka sembuhkan, dan orang itu datang langsung kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan bagi anaknya yang sedang menderita sakit ayan dan sering jatuh ke dalam api dan air karena penguasaan roh jahat yang ada dalam dirinya. Itulah yang dikeluhkan orang itu kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, saya ingin menarik perhatianmu sejenak
kepada pengalaman hidup beriman kita dewasa ini. Kalau kita ke gereja, kita mendengar imam yang mempersembahkan Ekaristi mengatakan wujud Ekaristi pada hari tersebut. Contoh, wujud diminta oleh keluarga X untuk kedamaian jiwa saudara Z yang telah meninggal, atau mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, dan masih banyak yang lain. Satu hal yang ingin kita perhatikan, ada umat yang bersyukur karena doanya dikabulkan dengan berdoa novena 3 Salam Maria. Apa yang menjadikan doa orang itu terkabul? Tidak lain dan tidak bukan karena ia telah berdoa dan memohon penuh iman kepada Allah dengan perantaraan dan pertolongan Bunda Maria, Ibu Yesus. Ibu Yesus itu pernah memohon kepada Yesus untuk menyelamatkan muka tuan pesta yang kehabisan anggur di Kana. Dan meskipun waktunya belum tiba, Yesus mengabulkan permohonan ibunya itu dengan mengubah air menjadi anggur. Bunda Maria sangat mengenal anaknya. Beliau sangat percaya pada Yesus. Jadi tidak heran kalau dia meminta pertolongan anaknya itu. Terkabulnya sebuah doa sangat bergantung pada perkenanan Tuhan yang mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita yang disertai dengan iman yang besar. Tidak boleh ragu-ragu, apalagi menyangsikannya. Tuhan Yesus menegur baik orang yang datang kepadanya, juga para muridnya yang tidak bisa mengusir setan. Saudara-saudari terkasih, kepada para muridnya Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kuasa untuk mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan menyembuhkan orang sakit. Sayangnya, mereka kurang percaya kepada Sang Pemberi Kuasa. Iman mereka kepada Yesus penuh keraguan-raguan. Yang mereka butuhkan adalah memiliki iman sebesar biji sesawi. Kita sudah dibaptis dan percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kepada kita dianugerahkan iman yang mempersatukan kita dengan Kristus. Kita menjalani hidup kita dalam iman kepada Anak Allah. Apapun yang terjadi, kita harus mengandalkan Yesus, bukan kebiasaan kita sendiri. Jangan merasa sudah kaya, lalu meninggalkan Tuhan yang telah menganugerahkan semuanya itu. Kekayaan tidak akan dapat menyelamatkan kita. Hanya iman kepada Yesus yang dapat melepaskan kita dari berbagai persoalan hidup yang sedang kita alami. Tuhan minta kepada kita untuk memiliki kepercayaan kepadanya tanpa keraguan-raguan. Niscaya oleh iman itu kita akan diselamatkan oleh Yesus. Marilah, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Punyailah iman kepada Yesus, berharaplah padanya, dan Yesus akan mengabulkan doa dan permohonan. Apakah aku sudah memelihara imanku kepada Yesus dan mengandalkan Dia? Marilah kita berdoa.
Bapa yang maha baik, tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu, dan bantulah kami agar kami percaya kepada Yesus yang sudah wafat dan bangkit untuk kami. Jadikanlah kami anak-Mu yang percaya penuh kepada Yesus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.